Harmagedon. Wahyu 16 ayat 1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Sekarang, mulailah ketujuh cawan murka Tuhan itu ditumpahkan pada saat yang tepat sebelum Kristus kembali ke dunia. Perang dunia yang besar akan terjadi menjelang berakhirnya hukuman-hukuman ini, yaitu hukuman yang lebih hebat dan berat daripada hukuman sebelumnya. Wahyu 16 ayat 7. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu." Mereka yang meragukan kebenaran Tuhan dalam penghakimannya tidak memahami dahsyatnya kejahatan dosa atau besarnya kebencian Tuhan terhadap dosa itu. Tuhan yang kudus dan adil harus melawan dan menghukum kejahatan. Wahyu 16 ayat 11. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Sekalipun berada di tengah-tengah hukuman Tuhan yang dahsyat, manusia akan lebih memilih untuk hidup dalam dosa dan bertahan dalam pemberontakan menentang kebenaran. Pertobatan adalah satu-satunya tindakan yang akan menghentikan hukuman-hukuman Tuhan. Namun, mereka menolak untuk melakukan hal ini. Wahyu 16 ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Harmagedon, bahasa Yunaninya Harmagedon, letaknya di daerah tengah utara Palestina, berarti pegunungan Megiddo. Dan itu akan menjadi pusat peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Perang itu akan terjadi pada akhir masa kesengsaraan dan berakhir apabila Kristus datang kembali untuk membinasakan orang fasik, untuk melepaskan umatnya, dan untuk meresmikan kerajaan Mesiasnya. Perhatikanlah yang berikut tentang peristiwa ini. Nabi-nabi PL telah bernubuat tentang peristiwa ini. 2. Iblis dan setan-setan akan mengumpulkan banyak bangsa di bawah perintah antikristus untuk berperang melawan Tuhan, bala tentaranya dan umatnya, dan untuk menghancurkan Yerusalem. Sekalipun titik pusatnya akan berada di tanah Israel, namun peristiwa Harmagedon ini akan melibatkan seluruh dunia. 3. Kristus akan datang kembali dan secara adikrodati akan turun tangan untuk membinasakan antikristus dan bala tentaranya dan semua yang tidak menaati Injil. Tuhan akan mengirimkan pula kebinasaan dan gempa bumi atas seluruh dunia pada waktu itu. Sekali lagi, pengharapan Tuhan adalah agar kita semua manusia dapat bertobat dari semua dosa-dosa sebelum peristiwa Harmagedon ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati.